Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ekologi. Nah, sebelum masuk ke teori ekologi itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang teori tersebut. Teori tersebut masuk ke dalam teori manajemen krisis di suatu perusahaan, tentang bagaimana komunikasi krisis yang terjadi dalam perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari teori ekologi, kemudian langkah-langkah apa yang dapat kita ambil dari teori tersebut. Nah, apa sih teori ekologi itu sebenarnya? Teori ekologi merupakan teori mengenai suatu organisasi yang dituduh melakukan kesalahan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Nah, gimana? Sudah jelas belum untuk teori ekologi itu bagaimana? Kemudian saya ingin membahas nih tentang bagaimana sejarah dari teori ekologi itu. Yang kita tahu bahwasanya teori ekologi itu dulunya adalah teori untuk individu itu sendiri. Nah, seiring berkembangnya zaman, teori itu kini masuk ke dalam teori manajemen isu dan krisis. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya teori ekologi itu mengacu kepada krisis. Teori ini adalah teori pecahan dari teori SCCT dan juga teori image recession. Nah, kita harus tahu dulu bahwasanya sebenarnya krisis adalah salah satu hal yang biasa sering terjadi pada suatu perusahaan, baik krisis besar maupun krisis kecil. Nah, biasanya krisis ini sendiri bisa terjadi hal yang negatif maupun positif, tergantung bagaimana kita memanajemen krisis tersebut. Oke, baik. Di sini saya mengambil contoh tentang komunikasi krisis yang terjadi pada Gojek. Bahwasanya Gojek tidak diterima di Solo oleh ojek-ojek lainnya. Nah, latar belakang Gojek tidak diterima di Solo Raya adalah karena para ojek pangkalan, paguyuban beca, dan supir-supir taksi tersebut berpikir bahwasanya Gojek akan mengalahkan pendapatan dari dari ojek pangkalan tersebut. Namun ini tidaklah benar. Nah, saya When the silence is too loud. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang strategi-strategi yang digunakan oleh Gojek itu sendiri untuk mempertahankan perusahaannya yang sekarang kita tahu bahwasanya tersebar hampir di seluruh Indonesia. Dan sekarang ojek dan juga Gojek sudah berteman dengan baik dan diterima di kota Solo. Jadi bahwasanya strategi yang digunakan Gojek sangat berhasil. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.